I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped, hold up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ika Rahmatiningsih dengan NIM 215221252 dari kelas AKS 4G. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan tasawuf dengan ilmu fikih. Tujuan dari penjelasan saya ini yaitu untuk agar kita mengetahui seberapa penting fikih itu di dalam tasawuf dan begitu juga sebaliknya. Tapi sebelum kita ke materi hubungan tasawuf dengan fikih itu sendiri, kita perlu tahu nih, apa sih pengertian dari fikih dan tasawuf itu sendiri? Nah, tasawuf yaitu suatu usaha dan upaya dalam rangka mensucikan diri atau tazkiyatun nafs dengan cara menjauhkan diri dari pengaruh kehidupan dunia yang menyebabkan lalai dari Allah untuk kemudian hanya memusatkan perhatiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan fikih yaitu ilmu yang membahas mengenai hukum-hukum syariat di bidang amaliyah, yaitu atau perbuatan nyata yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Lalu apa sih hubungannya tasawuf dengan ilmu fikih? Nah, pembahasan yang ada di dalam ilmu fikih kan biasanya berbicara mengenai pembahasan seputar syarat-syarat, rukun yang boleh dan tidak boleh, halal dan haram, dan juga lebih banyak berbicara mengenai hal-hal yang legal, formal, dan praktis. Nah, itu akan terkesan sangat rigid atau kaku jika tidak dibarengi dengan suasana kebatinan yang mendalam. Nah, disinilah peran tasawuf itu akan memberikan nuansa kerohanian untuk dapat menyampaikan kepada Tuhan secara intuitif. Misalnya nih, dalam aktivitas bersuci atau toharoh, dalam aktivitas bersuci atau bertoharoh itu kan dalam rangka membersihkan sesuatu yang kotor dari sisi lahiriah atau badaniah. Tapi jika bersuci tersebut tidak dibarengi dengan niat untuk menghadapkan diri kepada Allah, nilai bersuci itu pasti hanya akan sebatas aktivitas pembersihan lahir yang menurut kaidah fikih itu ya sah dan tidak berdosa, tetapi di hadapan Allah itu akan sangat kosong maknanya. Padahal kan ada tuntutan yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim, yaitu munculnya niat untuk menghadapkan diri ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tasawuf itu akan mampu menjawab kegelisahan tersebut dengan cara memberikan nuansa kebatinan yang dapat membangkitkan suasana batin untuk menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala secara naluriah. Karena sejatinya kan dalam Islam semua aktivitas yang dilakukan oleh umat Islam dengan niat lillahi ta'ala adalah suatu ibadah, dan sufi itu mengabdikan dirinya kepada Allah dan melaksanakannya secara khusyuk, tulus, dan ikhlas. Fikih kan hanya membahas mengenai kerangka dalam suatu ibadah. Jika sudah menyangkut mengenai niat atau keikhlasan dalam beribadah itu merupakan pembahasannya ilmu tasawuf. Maka dari itu ilmu tasawuf dan fikih itu sangat erat sekali kaitannya. Imam Malik juga pernah berkata, barang siapa mendalami fikih tetapi belum bertasawuf, berarti ia fasik. Barang siapa bertasawuf tetapi belum mendalami fikih, berarti ia zindik. Dan barang siapa melakukan kedua-duanya, berarti ia melakukan kebenaran. Tasawuf dan fikih itu adalah dua disiplin ilmu yang saling mengisi dan menyempurnakan. Jika terjadi pertentangan antara keduanya, berarti itu salah satunya ada yang salah atau ada yang menyimpang. Nah, gimana sih maksudnya? Maksudnya itu boleh jadi seorang sufi itu berjalan tanpa fikih, atau seorang ahli itu tidak mengamalkan ilmunya. Jadi, seorang ahli sufi itu harus bertasawuf dan harus juga memahami dan mengikuti aturan yang ada di dalam fikih. Begitu juga dengan sebaliknya, seorang fikih juga harus mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan hukum dan yang berkaitan dengan tata cara pengamalannya. Seorang sufi juga harus mengetahui aturan-aturan hukum dan sekaligus juga mengamalkannya sesuai dengan ketentuan tasawuf yang ada. Contoh lainnya bisa kita lihat misalnya dalam pembahasan mengenai sholat. Menurut ilmu fikih kan sholat itu harus mengikuti syarat, rukun, sah, dan wajibnya. Jika ketentuan tersebut dapat dilakukan dengan baik, maka pasti sholat tersebut dianggap sah. Namun sebaliknya, jika ketentuan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik, maka sholat tersebut pasti dianggap tidak sah. Tapi persoalannya itu adalah apakah cukup
kita itu sholat hanya dengan memenuhi syarat, rukun, sah dan tidaknya sholat tersebut, sementara tidak dibarengi dengan suasana kerohanian mendalam akan berhadapan dengan Tuhan. Kan sholat itu kita berbicara langsung kepada Tuhan dan kita menghadap langsung kepada Tuhan. Masa kita dalam sholat itu kita hanya mengetahui gerakan-gerakan sholat, bacaan-bacaan sholat, rukun sah, mengetahui syarat sah, syarat wajib, rukunnya, tapi kita tidak mengetahui makna dari sholat tersebut itu apa, tujuan sholat kita itu apa, dan batin kita itu tidak merasakan gitu dan kekhusyukan sholat itu. Nah, ilmu fikih itu tidak akan dapat menjawabnya, karena yang dapat menjawab dan menyelesaikannya itu ilmu tasawuf. Karena ilmu tasawuf itu ilmu yang berbicara mengenai bagaimana seseorang itu bisa khusyuk, ikhlas, dan cara berkomunikasi dan berkontemplasi dengan Tuhan secara baik. Nah, disinilah peran tasawuf dan ilmu fikih itu sangat diperlukan, karena agar dalam kita sholat itu kita tidak hanya melakukan gerakan-gerakan bacaan-bacaan yang ada, tetapi batin kita juga merasakan kerohanian yang ada dan tidak merasakan kekosongan makna dalam diri kita, sehingga kita dapat berkomunikasi dan berkontemplasi dengan baik kepada Tuhan. Nah, dari penjelasan tadi mungkin sudah bisa ditangkap bahwa antara ilmu fikih dan ilmu tasawuf itu benar-benar sangat erat kaitannya. Kita tidak dapat memilih salah satu untuk mempelajarinya. Misal kita mau mempelajari ilmu tasawuf atau kita mau mempelajari ilmu fikih saja, karena kedua ilmu ini tuh saling mengisi antara satu sama lainnya dan tidak bisa dipisahkan. Cukup sekian penjelasan materi yang mengenai hubungan tasawuf dengan ilmu fikih yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan saya kali ini dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai hubungan tasawuf dengan ilmu fikih itu sendiri. Dan semoga penjelasan materi yang saya sampaikan kali ini dapat berguna untuk diri saya sendiri dan untuk khalayak umum pada khususnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.